Pak, suaranya rada kurang jelas. Oke, ini sudah 100% speakernya Pak Lukman nih. Oke. Pak Lukman bahas ya, ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi kita membahasnya tentang ketentuan. Nanti mungkin kalau ujian penilaian akhir semester, kemungkinan banyak soalnya yang keluar ya tentang undang-undang itu. Karena ini materinya juga berkaitannya dengan itu. Yang pertama itu mengenai wilayah. Wilayah negara Indonesia. Wilayah NKRI. Jadi negara Indonesia itu kalau berdasarkan wilayah, itu kita dibagi menjadi 3. Darat, laut, dan udara. Dan Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Sudah dijelaskan di pasal 25A yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tujuannya adanya ketentuan ini untuk mengukuhkan wilayah negara Indonesia itu. Penting Pak, ya penting, biar nggak dijajah, biar nggak diambil oleh negara lain. Seperti dulu kita pernah diambil oleh Malaysia ya, itu apa? Pulau Sipadan dan Ligitan ya kalau tidak salah ya. Dan kesatuan wilayah itu tidak cuma bercakup pada darat, laut, dan udara. Di situ ada kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi meskipun banyak pulau di Indonesia, tapi semuanya tetap menjadi satu, yaitu NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di deklarasi Juanda juga dijelaskan bahwa segala perairan di sekitar Jadi bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan NKRI. Dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional. Penentuan titik batas laut 12 mil garis yang menghubungkan terluar. Nah, ini nanti akan dijelaskan tentang teritorialnya negara Indonesia ini ya. Ini. Ntar tak skip dulu, tak cari yang penting-penting. Nah, jadi dari gambar itu coba kalian lihat ya. Kita itu kalau batas wilayahnya itu ada namanya laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan lautan lepas. Ya, sekarang apa itu bedanya? Kalau zona laut teritorial itu adalah garis hayal berjarak 12 mil dari laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, itu yang jadi yang gambarnya itu yang sebelah kiri itu yang ada gambar kapal kecil itu ya yang warna kuning itu dari situ ke situ. Jadi pantai terakhirnya sebelum ada pasir 12 mil ke arah lautnya itu. Itu namanya zona teritorial. Terus ada namanya landas laut kontinen. Dan ini juga merupakan landas kontinen adalah dasar lautnya. Jadi yang ada di bawahnya itu dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Jadi lebih dari 150 meter itu sudah bukan wilayahnya Indonesia ya. Tapi kalau masih ada di dalam kisaran 150 meter itu masih haknya Indonesia. Kalau jaraknya landas kontinen paling jauh 200 mil, paling dalam 150 meter ya. Yang ketiga ada ZEE. Ya, ZEE itu yang ini, yang di tengah ini ya. Ini paling besar ini yaitu 250 mil. Paling jauh. 200 mil laut. Nah, kalau misalkan ada dua negara yang menguasai
lautan di landas kontinen maka dibagi dua ya, ditarik dengan sama-sama jauh. Jadi misalkan Indonesia dekat dengan Malaysia tidak sampai 200 mil ya, misalkan cuma 150 mil, ya berarti 75 untuk Indonesia, 75 untuk Malaysia. Nah, itu tadi. Nah, sekarang batas wilayah NKRI-nya. Nah, di sini sudah dijelaskan dulu di pelajaran IPS juga sudah ya, yaitu sebelah utara, barat, timur, laut ya. Utaranya berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan, Malaysia, ya, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Kalau barat, yaitu ada barat itu mana barat Papua Nugini ya, sekitaran situ ya. Di bawah itu ada barat UT timur deh ya, barat itu berarti Aceh itu terakhir. Kalau timur baru Papua Nugini itu. Dan juga ada namanya NTT itu juga jadi batas. Di selatan ada Australia itu. Lanjut. Tak skip aja, tak cari yang gampang-gampang. Ini ada lagu juga, Rayuan Pulau Kelatan. Nah, Pak, Indonesia kan banyak kekayaan alam nih. Ya. Siapa sih yang berhak mendapatkannya itu ya? Nah, kalau berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, yang pasal 2-nya itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi yang memiliki itu adalah negara. Dan yang nomor 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi dasar ini aja kamu sudah bisa untuk, kalau misalkan kamu nih pengen demo nih, langsung aja bilang pasal 33 ayat 2 sama 3. Misalkan ada pemimpin yang zolim, mengambil kemakmuran rakyat, yaitu misalkan lautnya diakui oleh dia, pulaunya diakui dia. Kamu dengan pasal ini kamu sudah bisa mengcounter bahwa dia melanggar yang namanya undang-undang dan itu sudah dituntut. Jadi jangan sampai seperti mahasiswa. Kalau mahasiswa yang kemarin demo itu kan hanya lempar-lempar batu, hanya membakar mobil, itu sangat-sangat tidak demokratis sebenarnya. Mereka kalangan intelek, orang-orang yang berpendidikan, tetapi dengan etika seperti itu, kalau bilang tidak layak. Memang tahu, misalkan semua orang tahu kalau DPR salah dalam mengambil keputusan. Ya, tapi bukan berarti kita seenaknya juga, karena kita orang berilmu, demo dengan segila mungkin tanpa tahu aturan. Kita punya undang-undang, kita punya asas ya, kita punya landasan juga. Ya kita acukan semuanya pada itu. Orang yang pintar itu bukan dia yang bisa banyak ngomong, tetapi dia yang mengerti aturan. Ya. Ini ada juga nih. Nanti kamu tak kasih bukunya, dirangkum ya. Tugasnya nanti dikumpulkan jadi satu ya. Nah, yang kedua tadi kan wilayah, yaitu yang kedua ini yang B ini adalah kedudukan warga negaranya. Jadi kamu yang memiliki status warga negara Indonesia itu terjadinya kapan? Ya. Yang pertama yaitu setiap orang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang tersebut setelah menjadi WNI. Jadi sebelum dibuat undang-undang kamu sudah hidup di Indonesia, berarti kamu juga sudah warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah dan ibu WNI. Jadi ketika kamu ayahnya orang Indonesia, ibunya orang Indonesia, secara resmi kamu juga termasuk orang Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah ya, ayahnya WNI, ibunya WNA, atau sebaliknya. Jadi artinya kalau salah satu ada WNI saja dan nikahnya sah pun, kamu akan jadi orang Indonesia. Yang D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki warga negaraan dan tidak memberikan dan hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan. Jadi ketika
misalkan nih Pak Lukman nih nikah dengan orang Korea nih, tapi anaknya Pak Lukman nggak diakui sama Korea, itu bisa jadi anaknya Pak Lukman ya boleh untuk jadi warga negara Indonesia. Nah, terus anak yang dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Ini ada banyak ya, nanti kalian baca sendiri, kalian rangkum lah. Next dulu biar cepat. Jadi nah, ini yang paling penting, yang sering keluar di dalam soal ujiannya, yang harus kamu hafalkan. Ada namanya asas ius sanguinis sama asas ius soli. Apa bedanya? Nah, kalau mau menjadi seorang warga negara dari suatu negara tertentu, itu biasanya menganut asas ini, yaitu asas keturunan sama asas kedaerahan. Kalau keturunan gimana? Yaitu ketika seorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi misalkan ada seseorang lahir di negara A, orang tuanya lahirnya berkeluarga negaraan B, maka anaknya itu adalah warga negara B. Jadi kenapa? Karena keturunan. Kayak dulu itu ada pemain-pemain Indonesia kan yang dari Belanda, karena ibunya saja yang jadi warga negara Indonesia, maka anaknya itu haknya bisa jadi warga negara Indonesia. Tapi kebanyakan karena ikut ayahnya di Belanda, si anak itu jadi warga negara Belanda. Tapi ketika nanti bisa kepengen kembali ke negara Indonesia, alasan untuk membela negara ataupun apa gitu, ya itu bisa namanya naturalisasi. Asalkan dia masih punya keturunan, yaitu asas ius sanguinis ya. Yang kedua adalah ius soli, yaitu tempat kelahiran. Jadi kalau misalkan kamu meskipun bukan orang Indonesia nih, tapi kamu lahirnya di Indonesia, ya itu masih bisa kamu jadi warga negara Indonesia. Nah, paham perbedaannya sanguinis sama soli? Kalau sanguinis karena keturunan, kalau ius soli karena kelahiran, tempat lahirnya di mana. Kalau tempat lahirnya di Indonesia, misalkan Indonesia menganut asas ini, ya boleh kamu jadi warga negara Indonesia. Lanjut. Nah, ini yang harus kamu hafalkan juga, ada apartheid. Apartheid itu tidak punya warga negaraan. Yang kedua, bipartite itu ada dua. Kenapa? Ya, karena misalkan di negara A menganut ius soli, negara B-nya menganut sanguinis, dua-duanya akhirnya bisa jadi meskipun dia misalkan nih Pak Lukman orang Indonesia kan menganut ius sanguinis yaitu keturunan Pak Lukman tapi lahirnya di Korea. Korea menganut ius soli yaitu tempat lahirnya. Jadi Pak Lukman ketika lahirnya di Korea meskipun ibunya orang Indonesia, Pak Lukman bisa jadi warga negara Korea ataupun warga negara Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan bipartit. Pak, kalau tiga bisa Pak? Ya enggak tahu kalau tiga, aneh. Ya. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan ada namanya stelsel aktif atau stelsel pasif. Nah, kalau aktif itu kamu harus melakukan tindakan hukum. Jadi kamu ada proses naturalisasi biasa. Kalau pasif ini istimewa. Seperti apa istimewanya? Seperti pemain-pemain nasional dulu yang naturalisasi itu biasanya masuknya ke istimewa, makanya bisa lebih cepat. Dan ada dua hak seseorang dalam warga negara, yaitu ada hak opsi memilih atau hak repudiasi menolak. Ya, ada hak opsi untuk memilih. Jadi ketika kamu bipartit dua negara, nah kamu bisa memilih mau milih negara mana gitu.
Atau hak repudiasi menolak. Misalkan kamu ditawari negara Indonesia, kamu tidak mau, ya tolak aja. Seperti dulu itu ada pemain yang dari Qatar itu, siapa itu yang mau diambil sama Indra Syafri. Nggak mau kan, dia milih ke Qatar, itu namanya hak repudiasi. Dia boleh menolak. Dan nggak usah dibully gitu. Karena memang haknya dia untuk menolak kewarganegaraannya. Terus Pak, kalau Indonesia itu ikut asas yang gimana Pak? Nah itu. Ada 4 asas yang digunakan oleh Indonesia. Sanguinisnya ikut. Ya. Solinya tapi terbatas. Kenapa terbatas? Ya. Karena kita lagi 10 menit lagi habis ya. Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi ada undang-undangnya Indonesia. Karena kita negara yang berlandaskan undang-undang. Jadi nggak bisa bebas. Enaknya di situ kalau di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kita bisa jadi hidup teratur. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa undang-undang ada untuk dilanggar. Nah, itu hanya orang-orang yang salah. Kalian harus menaati aturannya. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi di Indonesia tidak boleh kamu kalau mau jadi orang Indonesia, Indonesia wae. Nggak boleh kamu 2 orang, gitu ya. 2 negara. Indonesia tidak mau menerima. Kalau menurut asas kewarganegaraan tunggal, tapi kalau asas ganda terbatas, nah semuanya lagi kata terbatas itu berarti dia diatur dalam undang-undang. Nah, oke, syaratnya apa Pak? Kalau misalkan kita mau